Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sumber atau dalil hukum syar'i yang diperselisihkan di kalangan para ulama, yaitu saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah, saddu secara bahasa artinya menutup. Dzari'ah artinya sarana untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Jadi saddu dzari'ah itu secara bahasa artinya menutup sarana untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Menurut istilah usul fikih, saddu dzari'ah itu adalah menutup atau melarang sesuatu yang mubah yang dapat mengantarkan pada kerusakan atau kemudaratan. Jadi sesuatu yang asalnya mubah kemudian dilarang karena pada saat tertentu dapat mengantarkan pada kemudaratan. Saddud dzari'ah ini merupakan kebalikan dari istihsan. Karena kalau istihsan itu adalah membolehkan sesuatu yang asalnya haram dalam situasi darurat atau masyaqqah. Macam-macam dzari'ah. Jadi dzari'ah, sarana menuju tujuan, menurut Ibnu Qayyim itu ada 4 macam. Pertama, dzari'ah yang secara esensial merusak. Seperti mencuri itu merusak harta benda. Membunuh itu merusak jiwa. Zina itu merusak kehormatan. Kemudian yang kedua adalah dzari'ah yang secara esensial tidak merusak atau mubah, akan tetapi dapat merusak ketika dipakai untuk tujuan yang terlarang. Misalnya nikah untuk tujuan tahlil. Nah, apa itu nikah tujuan tahlil? Yaitu nikah tujuannya untuk menghalalkan seorang perempuan untuk kembali bisa dinikahi oleh mantan suaminya yang telah mentalak 3. Pada dasarnya, seorang perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suaminya itu setelah habis masa iddahnya boleh dinikahi oleh pria manapun yang ingin membina rumah tangga dengan perempuan tersebut. Tapi kalau ada seorang pria menikahi perempuan tersebut semata-mata agar si perempuan itu bisa kembali ke mantan suaminya, jadi dia itu sudah niat untuk mentalak istrinya setelah dikumpuli, agar istrinya itu nanti bisa kembali ke mantan suaminya. Misalnya dia sudah ada kesepakatan dengan mantan suaminya supaya seorang laki-laki menikahi mantan istrinya yang ditalak 3 dan setelah menikah mengumpuli lalu menceraikan. Nah, itu namanya mempermainkan pernikahan. Yang kedua yaitu juga bai'ul inah. Jadi bai'ul inah itu adalah jual beli untuk menghindari bentuk formal riba. Bai'ul inah disebut pula dengan istilah bai'ul ajal, yaitu menjual barang secara kredit atau dengan pembayaran pada saat jatuh tempo dengan harga tertentu. Misalnya menjual HP seharga 10 juta yang harus dibayar bulan depan. Kemudian setelah HP itu diserahkan, HP itu kembali dibeli oleh si penjual pertama seharga misalnya 9 juta dengan harga cash. Maka dengan demikian si penjual memiliki HP kembali dan dia telah menyerahkan uang 9 juta kepada pembeli dan si pembeli harus membayar 10 juta bulan depan. Itu namanya
kali transaksi jual beli untuk menghindari bentuk formal riba. Karena seandainya pihak pertama misalnya meminjamkan uang 9 juta harus kembali 10 juta bulan depan, itu riba yang nampak. Tapi dengan 2 kali transaksi jual beli yang dinamakan bai'ul inah, maka secara formal itu jual beli tapi tujuannya sebenarnya adalah riba. Yang ketiga yaitu dzari'ah yang secara esensial tidak merusak, mubah, tetapi dalam situasi tertentu dapat mengantarkan pada kemudaratan yang lebih besar dari kemaslahatannya. Misalnya menghina berhala di hadapan penyembahnya. Itu nanti akibatnya si penyembah akan menghina Allah. Jadi karena orang Islam menghina berhala, akibatnya Allah malah dihina oleh penyembah berhala. Tentunya kemudaratan Allah dihina itu lebih besar daripada maslahat menghina berhala yang dilakukan oleh orang Islam. Itu tidak boleh, jelas-jelas itu dilarang dalam Al-Quran. Contoh lain itu menyewakan rumah untuk germo atau muncikari. Menyewakan rumah hukum asalnya halal. Tapi kalau disewakan untuk germo, maka nanti rumah itu akan digunakan untuk prostitusi atau menjual senjata bagi perampok. Nah, itu kan madharatnya besar, nanti bisa digunakan untuk merampok. Juga menjual anggur pada produsen khamr, maka nanti akan digunakan untuk bahan baku khamr. Nah, termasuk juga nikah dengan wanita Kristen dan Katolik di Indonesia. Itu madharatnya lebih besar bagi laki-laki Muslim yang menikahi, karena nanti dari banyak kasus anak-anaknya itu banyak yang ikut agama ibunya, karena ibu itu lebih dekat dari pada bapaknya terhadap anak. Padahal hukum asalnya menikahi ahlul kitab itu boleh dalam surat Al-Maidah itu. Tapi madharatnya di Indonesia itu lebih besar daripada maslahatnya. Beda dengan kalau di Mesir ya. Kalau laki-laki Muslim menikahi wanita Kristen, misalnya di Mesir, nanti anaknya itu sudah diberi nama Islam dan dijamin ikut agama bapaknya, ikut agama Islam. Beda dengan Indonesia, tidak ada jaminan kalau laki-laki Muslim menikahi wanita Kristen, anaknya akan ikut agama bapaknya. Kemudian yang keempat, dzari'ah yang secara esensial tidak merusak dan kecil kemungkinan membawa pada kemudaratan, seperti menjual anggur di pasar. Karena pada umumnya orang itu beli anggur untuk dimakan. Jarang ada orang beli anggur untuk bahan baku pembuatan khamr. Juga melihat wanita yang hendak dilamar itu masuk juga tingkat kemadaratannya itu kecil gitu, karena orang melihat wanita yang hendak dilamar itu dalam rangka untuk dinikahi. Nah, bagaimana kedudukan dzari'ah? Dzari'ah yang pertama yang secara esensial dapat merusak itu diharamkan, disepakati, tidak ada perbedaan. Demikian juga dzari'ah yang keempat, yaitu yang kecil kemungkinannya membawa pada kemudaratan, itu juga disepakati kehalalannya. Nah, yang diperselisihkan itu adalah dzari'ah yang kedua dan ketiga, yaitu perbuatan yang asalnya boleh yang digunakan dengan tujuan terlarang, atau perbuatan yang asalnya boleh tapi dapat menimbulkan kemudaratan. Nah, dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali, dzari'ah yang kedua dan ketiga itu dilarang dengan alasan satu dzari'ah. Jadi tindakan itu kalau dilakukan seperti bai'ul inah ataupun nikah tahlil itu haram dan batal. Nikah tahlil berarti ya nikahnya batal dan juga haram dilakukan. Demikian juga bai'ul inah dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali
itu hukumnya haram dan tidak sah. Sedangkan bagi Imam Syafi'i, jadi akad-akad itu sah tidaknya itu tergantung pada rukun dan syaratnya. Kalau sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka itu hukumnya boleh. Itu jadi kalau sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad itu sudah sah. Sedangkan urusan niat itu hubungannya dengan Allah. Beda dengan mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Jadi niat itu mempengaruhi keabsahan akad. Kalau memang niat itu nampak. Misalnya dalam nikah tahlil itu sudah ada kesepakatan misalnya antara suami yang mentalak 3 dengan laki-laki yang akan menikahi mantan istrinya supaya menikahi kemudian mentalaknya. Ada kesepakatan. Demikian juga dalam bai'ul inah itu jual beli itu sebelum dilakukan transaksi jual beli sudah ada kesepakatan bahwa penjual akan menjual barang. Misalnya HP harga 10 juta yang harus dibayar bulan depan, kemudian akan membelinya kembali seharga 9 juta. Jadi sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli akan melakukan bai'ul inah itu. Nah, prinsipnya ya yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Hambali, al-aslu fil uqudi lil maqasid wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Jadi yang dipertimbangkan di dalam akad itu adalah tujuan dan substansi, bukan lafal ataupun bentuknya. Sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan kaidah al-aslu fil uqud bil alfat wal mabani la bil maqasid wal ma'ani. Jadi yang dipertimbangkan dalam akad dalam mazhab Syafi'i itu adalah lafal dan bentuknya, bukan tujuan dan maknanya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.